Ustazah. Mudah-mudahan semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar meskipun ada di rumah. Oke, untuk anak-anak Ustazah yang kelas 5, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ya. Ada yang tahu hari ini kita sudah masuk tema berapa? Setelah PTS? Oke, betul sekali. Tadang, kita sudah masuk di tema 8 ya. Oke, untuk kelas 5. Judul tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita. Nah, nanti di sini khusus untuk pelajaran Ustazah yaitu bahasa Indonesia. Di dalam tema 8 kita akan membahas materi yaitu tentang teks non-fiksi. Apa sih teks non-fiksi itu? Oke, kita simak penjelasan berikut ini. Oke, sebelum memulai pelajaran kita, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tema 8 ini kita akan membahas tentang teks non-fiksi. Sebelumnya kita harus mengenali dulu apa sih itu teks. Teks yaitu tulisan atau bacaan. Teks di sini terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang disebut teks fiksi, ada juga teks non-fiksi. Teks fiksi yaitu teks yang dibuat berdasarkan hayalan atau karangan si penulis. Seperti novel, fabel, dongeng, mitos, cerpen, puisi, ataupun drama. Sedangkan teks non-fiksi yaitu teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan ya. Contohnya esai, berita, skripsi, tesis, karya ilmiah, dan biografi. Untuk pertemuan kali ini kita fokus membahas teks non-fiksi ya, yaitu teks yang dibuat berdasarkan kenyataan atau cerita kehidupan sehari-hari. Contohnya, contoh teks non-fiksi yaitu laporan kegiatan, buku pedoman, sejarah, buku pelajaran, biografi, dan lain-lain. Untuk ciri-ciri teks non-fiksi ada 3 ya. Yang pertama yaitu berbentuk tulisan ilmiah. Ciri kedua berusaha menarik pemikiran pembaca. Dan ciri ketiga yaitu menggunakan gaya bahasa denotatif atau memiliki makna sebenarnya. Teks non-fiksi disusun menggunakan urutan cerita atau menggunakan alur tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alur. Alur di sini terbagi ke dalam 3 bagian. Nah, yang pertama kita kenal dengan bagian awal. Isinya berupa pengenalan tokoh, tempat, situasi, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian kedua, kita kenal dengan istilah bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini berisi munculnya masalah hingga klimaks atau puncak masalah. Untuk di bagian ketiga disebut dengan bagian akhir. Isinya berupa solusi atau penyelesaian masalah. Selanjutnya, alur terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu ada yang disebut alur maju dan ada juga yang disebut dengan alur mundur. Apa sih yang dimaksud dengan alur maju atau alur mundur? Yang dimaksud dengan alur maju yaitu teks disusun mulai dari bagian awal, dilanjutkan dengan bagian tengah, dan bagian akhir. Penjelasan yang tadi, jadi bagian awal, tengah, akhir ini yaitu awal berupa penjelasan pengenalan tokoh, tengah masalahnya, dan akhir adalah solusinya. Sedangkan alur mundur yaitu kebalikannya. Jadi teksnya disusun mulai dari bagian akhir, diikuti dengan bagian tengah, dan yang terakhir yaitu bagian awal.
Oke, biar lebih jelas, kita akan melihat beberapa contoh teks. Nah, untuk contoh pertama ini yaitu contoh alur maju dari teks non-fiksi. Silahkan dibaca dan dipahami ya. Oke, sudah dibaca? Nah, di sini kita bisa melihat di bagian awal yaitu pengenalan tempat, tokoh, dan waktunya. Kemudian di paragraf kedua yaitu bagian tengah pembahasan tentang masalah, dan di bagian akhir yaitu penyelesaian masalah. Jadi contoh yang pertama itu berurutan ya, mulai dari bagian awal, kemudian bagian tengah, dan bagian akhir. Nah, berikutnya adalah contoh alur mundur dari teks non-fiksi. Ayo kita simak bersama-sama. Nah, untuk bacaan kedua ini, kita lihat di paragraf pertama yaitu berupa bagian akhir atau yang berisi dengan solusi dari masalah. Kemudian bagian tengahnya atau paragraf keduanya itu berisi masalah. Dan pada paragraf ketiga merupakan bagian awal yang berisi tentang pengenalan tempat dan tokoh. Nah, sekarang kita sudah paham kan apa itu teks non-fiksi, kemudian ciri-cirinya, dan juga kita sudah membedakan mana yang alur maju dan mana yang alur mundur. Kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah alhamdulillahi robbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.